penghormatan ditampilkan pembawa banner identitas SDN Kebonsari 2 Tuban dengan nomor peserta 07 dan tema yang diusung dengan pakaian nan gagah perkasa. Disusul dengan pasukan pembawa bendera merah putih sebagai lambang nasionalisme serta panji kebesaran SDN Kebonsari 2 Tuban. Rangkaian buah dipersembahkan untuk kepada yang terhormat Mas Anditya Helindra Faizki. Terima kasih pada anakku yang cantik. Barisan berikutnya adalah pembawa umbul-umbul. Dilanjutkan dengan Karnival Batik Jogja sebagai pembuka tema Ngayogyakarta Hadi Diningrat. Epos kehormatan dan warisan kemudian diikuti dengan prajurit pembawa papan nama sejarah Keraton Ngayogyakarta Hadi Diningrat. Mohon kepada lembaga yang belum berangkat untuk mematikan soundnya. Sekali lagi kepada untuk Bapak formasi Ibu yang pembina. kedua, parade selanjutnya adalah parade mobil hias dengan ikon Jogja yaitu Kebo, Kiai Slamet dan Tugu ikon Jogja dengan latar belakang hiasan keraton Ngayogyakarta Hadi Diningrat. Kehormatan dan warisan kerajaan Jawa tercermin dalam setiap detail peran peserta. Raja dan ratu kerajaan mengenakan pakaian megah yang terbuat dari kain sutra berwarna-warni, lengkap dengan mahkota yang mengkilap di atas kepala. Mereka adalah penguasa yang penuh kebijaksanaan, yang memiliki nilai-nilai budaya yang telah dijaga dengan cermat selama berabad-abad. Di belakang mereka adalah para prajurit kerajaan, berjalan dengan gagah mengenakan pakaian besi nan indah dan senjata tradisional. Di belakang prajurit terdapat panglima dan serikandi perang yang mengendarai kuda perang dengan ekspresi yang gagah dan penuh kepribadian. Tidak jauh dari situ di belakang ada kereta kencana, terdapat para abdi dalam Keraton Ngayogyakarta dan dayang-dayang yang setia memberikan pelayanan kepada keluarga kerajaan sebagai bentuk pengabdian dan kebanggaan sebagai masyarakat. Abdi dalam adalah aparatur sipil yang bertugas sebagai pelaksana operasional setiap organisasi yang dibentuk oleh Sultan Keraton Jogja. Adapun ciri khas abdi dalam di wilayah Keraton Jogja terletak pada pakaiannya yang disebut dengan peranakan. Kata peranakan berasal dari kata anak-anak. Formasi selanjutnya adalah parade kesenian khas Ngayogyakarta, diawali dengan mobil publikasi dan ornamen khas Jogja. Kesenian pertama yang diangkat adalah kesenian jatilan, yang merupakan jatilan adalah sebuah kesenian yang menyatukan antara unsur gerakan tari dan magis. Jenis kesenian ini dimainkan dengan properti berupa kuda tiga yang terbuat dari anyaman bambu atau kepang. Kesenian yang juga disering di Jawa dengan nama jarang kepang sering kita jumpai di daerah Jawa. Pagelaran kesenian ini dimulai dengan tari-tarian oleh para penari yang gerakannya sangat pelan, tetapi gerakannya pula sangat dinamis.
ritual. Karena sebelum pagelaran dimulai biasanya seorang pawang bibu melakukan ritual tradisi kesenian budaya, yaitu tradisi sekaten adalah salah satu upacara tradisional yang berkembang dalam kehidupan masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Upacara sekaten juga bisa diartikan sebagai bentuk upacara tradisional yang diselenggarakan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Upacara ini akan diselenggarakan dalam kurun waktu yang sama dalam 1 tahunnya, yaitu setiap tanggal 5 sampai 11 Rabiul Awal. Adalah rombongan dari SDN Ronggo Mulyo 1 Tuban. SDN Ronggo Mulyo 1 Tuban mengambil tema budaya Nusantara dengan subtema umbul-umbul Blambangan ngadeg jejeg adil makmur Nusantara. Keanekaragaman budaya di Indonesia menjadi pesona bagi bangsa kita. Ragam budaya Nusantara menyatukan keindahan nilai seni dan kreativitas tiap adat istiadat yang menjadi potensi bangsa. Salah satunya adalah Banyuwangi dengan budayanya. Hadir dalam Karnaval Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia, SDN Ronggo Mulyo 1 Tuban. Ya, mantap Ibu. Sri Tanjung, ada Srinya. Siapa saja yang punya nama Sri? Ya, diantaranya adalah ibu kita, Ibu Sri Rahayu dan juga Mbak Hani. Ya. Adi dasar kisah asal-usul Banyuwangi, seorang sosok gadis nan ayu rupawan bernama Sri Tanjung bersama para prajurit wanita di belakangnya dan barisan gulo klopo di depannya menambah elok Sri Tanjung dalam menunggang kuda menuju ke kerajaan Sindurjo. Di belakang Sri Tanjung dalam kemegahannya sosok Raja Sulakrama bersama Ratu beserta keluarganya. Gagah tegap dalam singgasananya. Ya, lambian tangan anak-anakku tercinta. Ya, tepuk tangan. Terima kasih. Raja Sulakrama tak lepas menatap Sri Tanjung dengan penuh kekagumannya. Ya, berikutnya hadir dengan gagah beraninya. Ya, Patih Sito Paksa. Iya. Bersama para prajurit bergerak melawan sang raja karena telah menuduh Sri Tanjung istrinya hingga sang istri tewas dengan sumpahnya. Iya. Apabila dirinya jika yang keluar bukan darah melainkan air yang harum, maka itu merupakan bukti bahwa dia tidak bersalah. Keajaiban terjadi, luka tikam pada tubuh Sri Tanjung bukan keluar darah melainkan air beraroma wangi, harum, semerbak hingga akhirnya dinamai Banyuwangi. Mantap. Air yang wangi, Bu. Sebagai penanda kecintaan Sito Paksa kepada Sri Tanjung dan rasa penyesalannya, Banyuwangi dijadikan ibu kota kerajaan Blambangan.